Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedora Rizky Ramadan dengan NIM 23519148 KT 10337 dari kelompok PKH B20. Nama saya Faisal Halid Saputro dengan NIM 23-52099 KT 10378. Saya berasal dari kelompok B20. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Snayanifa dengan NIM 23-51917-10273. Perkenalkan, nama saya Trilia Tania Putri Kusuma dengan NIM 2351388 KT 101926. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan antibiotik antroposentrik pada ekosistem mangrove Tahura Ngurah Rai. Sedikit tentang Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Tahura Ngurah Rai Bali terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, Suwungkau, Kota Denpasar. Tahura Ngurah Rai ini memiliki area hutan mangrove seluas 1.373 hektar dengan panjang 1,5 kilometer. Ini pun termasuk salah satu spot wisata favorit di Pulau Bali. Taman Hutan Raya Ngurah Rai terkenal dengan keanekaragaman hayati dan keindahan ekosistem mangrove. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup manusia di sekitarnya menciptakan gangguan pada ekosistem tersebut. Dengan beberapa gangguan yang terjadi, pertumbuhan terhambat dan flora-flora fauna teracun oleh pencemaran limbah merugikan kesehatan mangrove itu sendiri. Kualitas air pun terganggu, memengaruhi ketahanan terhadap perubahan iklim dan erosi pantai. Invasi spesies asing menurunkan keanekaragaman hayati sehingga mengancam rantai makanan dan stabilitas ekosistem mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Interaksi yang terjadi. Yang pertama, pembangunan pesisir. Pembangunan infrastruktur dan perumahan merugikan luas lahan mangrove tanpa mempertimbangkan dampak pada ekosistem yang rapuh. Hilangnya habitat bagi berbagai spesies mangrove, termasuk burung, ikan, dan makhluk hidup mikro, disebabkan oleh alih fungsi lahan dan pengeruan tanah yang mengganggu struktur tanah mangrove. Yang kedua, eksploitasi sumber daya. Nelayan dan masyarakat mengandalkan mangrove sebagai sumber kehidupan, tetapi kurangnya pemahaman tentang ekologi dan keberlanjutan dapat menyebabkan praktik eksploitasi, merugikan populasi ikan dan kepiting, serta merusak ekosistem mangrove secara keseluruhan. Dan yang ketiga, peningkatan sektor pariwisata. Pertumbuhan pariwisata meningkatkan aktivitas di wilayah pesisir termasuk mangrove. Infrastruktur wisata seperti dermaga dan jalan serta aktivitas wisata seperti pelayaran dan snorkeling tanpa pengaturan yang baik berpotensi merusak habitat mangrove. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat gangguan antroposentrik pada ekosistem mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Gangguan antroposentrik menyebabkan hilangnya habitat dan sumber daya penting bagi berbagai spesies mangrove. Penurunan populasi atau bahkan kepunahan spesies ini berdampak tidak hanya pada lokal, tetapi juga pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ekosistem mangrove yang terganggu dapat mempercepat perubahan iklim dan merusak keseimbangan ekosistem, di mana selain itu kerusakan dari ekosistem berdampak terhadap perekonomian masyarakat lokal. Nelayan dan petani atau masyarakat lokal sana yang mengandalkan mangrove sebagai sumber daya utama untuk penangkapan ikan, budidaya kerang, dan kegiatan lainnya menghadapi penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, industri pariwisata yang terganggu oleh kerusakan ekosistem mangrove juga akan mengalami penurunan pendapatan karena daya tarik wisata yang rusak. Kerusakan mangrove juga dapat meningkatkan risiko bencana alam, terutama terkait dengan cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Seperti yang kita tahu, mangrove berfungsi sebagai benteng alam yang alami, melindungi pesisir dari badai, gelombang tinggi, dan banjir. Namun jika ekosistem ini rusak atau hilang, perlindungan alaminya berkurang, sehingga meningkatkan kerentanan pesisir terhadap dampak bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan dan pengendalian gangguan antibiotik antroposentrik pada ekosistem mangrove Tahura Ngurah Rai.
Pencegahan dan pengendalian yang bisa dilakukan adalah yang pertama, edukasi lingkungan yang terintegrasi. Masyarakat dapat diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya ekosistem mangrove dan perannya dalam menjaga keseimbangan alam. Harapannya untuk itu, masyarakat menjadi lebih tahu bagaimana caranya untuk menjaga ekosistem mangrove dengan baik dan benar. Yang kedua, ada program konservasi mangrove yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam upaya pelestarian. Programnya bisa dengan penanaman bersama mangrove yang sudah ada sehingga mereka lebih tahu gitu dari penanamannya hingga penjagaannya sampai akhir bagaimana menjaga tumbuhan mangrove itu dengan baik dan benar dan juga pengendaliannya apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga ada pengaturan eksploitasi seperti penetapan kuota penangkapan ikan dan regulasi terkait pembukaan lahan dapat membantu meminimalkan dampak negatif. Pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan penerapan regulasi yang efektif memerlukan kolaborasi yang erat antara semua pihak yang terkait. Dan yang terakhir, ada penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal akan memastikan bahwa keberlanjutan ekosistem mangrove menjadi aspek integral dari pembangunan wilayah tersebut.